Selamat siang Bu Ulfa. Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita ini Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini pada saat pembelajaran di kelas Bu. Baik, Pak Afif. Apa yang mau Pak Afif ceritakan? Begini loh Bu Ulfa, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran dulu Bu, kurang antusias. Selain itu, jumlah murid-murid saya pada saat mengerjakan tugas itu hanya 40%. Banyak yang tidak mengerjakan tugas. Begitu ya, Pak. Jadi menurut Pak Afif, apa yang Pak Afif harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Nah, yang saya harapkan itu Bu, saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarin loh Bu. Mereka kok sepertinya itu bosan itu loh Bu. Kalau menurut Pak Afif, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Afif itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Afif di kelas itu? Iya, ada beberapa hal Bu. Bukan hanya satu sih, yang beberapa, yaitu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu Bu, pada saat pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Saya itu terlalu monoton kalau menerangkan pelajaran ke anak-anak itu. Saya juga jarang menggunakan media ajar. Saya cuma bercerita gitu aja Bu. Dan hanya menjelaskan, murid hanya diam saja. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kemudian apa saja yang dapat membuat murid Pak Afif itu antusias dalam pembelajaran di kelas? Gini Bu, kalau menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, dan juga tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Afif. Lalu menurut pendapat Pak Afif ini ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang dilakukan Pak Afif di kelas? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran yang dilakukan di kelas itu harus sepenuhnya terpusat pada murid. Jadi guru tidak boleh terlalu mendominasi dalam pembelajaran Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada juga, kita selingi juga dengan ice breaking, ataupun kita juga bisa memberikan games dalam kelas itu Bu, dan menggunakan media ajar yang sesuai supaya pembelajarannya lebih menarik. Lalu mengenai tugas ini ya Pak, yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas ya Pak? Gini loh Bu ya, kemungkinan itu Bu, saya itu kalau memberi tugas itu terlalu banyak, langsung saya kasih banyak sekali soal, dan hanya berisi pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan gitu aja. Dari materi saya buat pertanyaan, dan itu pun soalnya terlalu banyak. Selain itu, saya juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu ini ya Pak Afif itu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas Pak Afif itu? Itu Bu, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu.
Selain buku teks, apa adakah sumber belajar yang lainnya Pak Afif? Ya sebenarnya banyak Bu, saya pikir banyak Bu sumber belajar yang lain, seperti bisa juga menggunakan video YouTube, tulisan pada artikel di internet, atau apa ya, kita juga bisa menggunakan itu Bu, aplikasi yang sedang trendy seperti TikTok atau juga Reels di Instagram itu Bu. Ya, betul sekali Pak Afif. Saya yakin sekali jika Pak Afif ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran di kelas ya Pak Afif. Iya Bu, so pasti Bu. Jadi sekarang apa rencana Pak Afif untuk menyelesaikan masalah ini ya? Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media dan sumber belajar yang beragam, seperti menggunakan YouTube. Selain YouTube ada juga, saya nanti akan membuat PowerPoint yang menarik tentunya PowerPoint-nya nanti, dan mencari artikel-artikel dari internet. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga bukan hanya pertanyaan-pertanyaan, tetapi sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Nah, misalnya kita juga bisa menggunakan drama atau menggunakan lagu, puisi, pantun, serta laporan digital Pulpa. Wah, bagus sekali rencana Pak Afif. Nah, dengan rencana Pak Afif tadi, apakah bisa membantu untuk merubah anak-anak yang motivasinya rendah belajarnya menjadi lebih antusias di kelas Pak Afif? Iya Bu. Kalau itu Bu, menurut saya sangat memotivasi anak-anak, karena nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menggunakan media-media yang bermacam-macam tadi dan sumber belajar yang beragam, pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat anak, ini nanti tentunya membuat anak akan bersemangat dalam pembelajaran dan mereka tidak akan bosan Bu. Iya, betul Pak Afif. Dari pembicaraan kita ini tadi, sebenarnya itu Pak Afif sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Afif hadapi sekarang ini. Oh iya ya, begitu ya Bu ya. Lalu untuk komitmen, apa yang akan Pak Afif lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ya Pak? Ya, untuk komitmen ya Bu ya, atau apa ya, komitmen saya yang akan saya penuhi, yaitu gini Bu, saya berkomitmen untuk membuat suatu rencana pembelajaran itu yang menyenangkan Bu, tidak hanya cuma sekedar menerangkan terus memberi soal, tapi juga kan menggunakan media seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bu, dan sumber belajar yang beragam. Nah, di sini misalnya saya akan mencoba untuk menggunakan PowerPoint interaktif Bu. Saya akan mencoba membuat
PowerPoint yang interaktif, kemudian akan saya beri video-video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya akan mencari yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian untuk selingannya, saya juga akan membuat game pembelajaran. Jadi di kelas itu agar tidak kaku atau tegang itu Bu, mungkin diselingi dengan game agar lebih menyenangkan. Kemudian pemberian tugasnya juga tidak terlalu banyak. Saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat anak. Dan untuk selingannya lagi, agar tidak jenuh, saya juga akan menggunakan ice breaking. Saya akan mencoba-coba cari ice breaking yang menarik, itu seperti apa nanti akan saya gunakan pada saat pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan anak-anak dapat itu Bu, bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar ini, serta dapat mewujudkan merdeka belajar bagi murid-murid saya Bu. Bagus sekali Pak Afif. Saya sangat mendukung Pak Afif. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak, sesuai harapan Pak Afif ingin mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Iya Bu, ya itu sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang, yaitu memerdekakan murid belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya untuk sharing hari ini ya. Kalau begitu saya mohon pamit dulu Bu Ulfa, karena ini saya ada jam mengajar. Iya Pak, silakan, monggo. Semangat selalu ya Pak Afif untuk membimbing murid-muridnya ya Pak Afif. Selalu sabar dan semangat di kelas dan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk murid-muridnya ya Pak Afif. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Baik-baik saja kan Bu Ulfa? Alhamdulillah Pak Afif. Ya seperti yang Pak Afif lihat saat ini. Ada yang bisa saya bantu Pak Afif? Kalau kita bicara sebentar, bisa Bu Ulfa? Bisa, monggo Pak Afif. Kita bicara agak santai saja ya Bu Ulfa. Baik Pak Afif, monggo. Bu Ulfa, saya lihat akhir-akhir ini Bu Ulfa kok sering terlihat diam, merenung, seperti ada yang mengganggu pikiran jenengan Bu Ulfa. Sehingga saya amati itu kok tidak fokus. Barangkali ada yang Bu Ulfa ingin sampaikan atau ingin ceritakan. Jika memang ada yang mengganggu pikiran jenengan Bu Ulfa. Iya Pak, begini, saya memang ada masalah sedikit Pak Afif. Terima kasih ya Pak Afif sudah memperhatikan saya Pak. Permasalahan seperti apa itu Bu Ulfa? Maaf Pak Afif, bolehkah saya menceritakannya agar saya ini lebih tenang dan nyaman? Silakan Bu Ulfa, monggo diceritakan. Dan Bu Ulfa tidak perlu khawatir. Nah, saya tidak akan menceritakannya pada orang lain kok Bu. Begini Pak, saya ini agak risih dengan para wali murid Pak Afif. Karena para wali murid ini sebagian ada yang tidak menghargai saya Pak. Oh, jadi Bu Ulfa itu merasa risih karena sikap wali murid.
begitu ya Bulfa ya. Wali murid yang tidak menghargai Bulfa itu ya. Iya, betul Pak Afif. Ada beberapa wali murid yang tidak menghargai saya. Tidak menghargainya itu seperti apa Bu? Sampai membuat Bulfa itu kok sampai merasa risih itu. Begini Pak, kebanyakan itu wali murid saya usianya di atas saya Pak. Saya ini merasa disepelekan ketika memberi tanggapan dan masukan untuk perkembangan putra-putrinya, Pak, di kelas itu. Karena saya ini masih dianggap masih muda, kemudian tidak pantas untuk memberikan masukan, Pak. Karena itu tadi usianya wali murid itu kebanyakan masih di atas saya, gitu, Pak. Masukan dan tanggapan Bulfa itu disepelekan ya. Kalau boleh tahu Bu, masukan dan tanggapan yang seperti apa Bu yang disepelekan itu? Gini ya Pak, karena saya ini ngajar di kelas 4, kemudian anak-anak kelas 4 ini berkembang sesuai tingkatan usianya. Dan saya di kelas itu membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, Pak. Kemudian menurut saya itu gaya belajar itu juga ada mempengaruhi faktor lingkungan dan keluarga juga yang mempunyai peranan penting dalam hal itu, Pak. Iya ya, betul Bulfa. Lalu, sudahkah Bulfa menyampaikannya kepada para wali murid perihal masukan perkembangan peserta didik tersebut dengan baik-baik? Sudah, Pak. Cuma belum menemukan titik temu yang maksimal, Pak. Oh, lalu yang maksimal menurut Bulfa itu yang seperti apa, Bu? Maksimalnya ya. Maksimalnya ini setidaknya wali murid itu mengapresiasi masukan dan tanggapan yang saya utarakan Pak Afif kepada wali murid itu. Oh, jadi sekarang jelas ya Bulfa ya. Bulfa merasa tidak nyaman, hilang fokus karena wali murid yang tidak mengapresiasi Bulfa secara maksimal. Iya Pak Afif, jadi wali murid itu tidak mengapresiasi saya secara maksimal. Seperti itu Pak. Ya. Perasaan tidak nyaman, risih karena kondisi itu normal Bulfa. Meskipun sampai membuat kita tidak fokus, manusiawi kok Bu semuanya itu. Kedepannya, apa yang ingin Bulfa lakukan? Kedepannya yang ingin saya lakukan itu saya akan berusaha menghilangkan perasaan atau emosi negatif, Pak. Namun, hal yang bisa membuat saya kembali fokus itu, Pak. Iya, ya Bu. Ya, kita bisa mulai dengan kesadaran diri atau mindfulness, Bu. Dan coba Bu Ulfa ingin kembali tentang 5 kompetensi sosial emosional Bu Ulfa. 5 kompetensi sosial emosional itu terdiri dari kesadaran diri ya, Pak. Manajemen diri, kemudian ada kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan berelasi. Begitu ya, Pak Afif? Ya, betul Bu Ulfa. Lalu, hal apa yang ingin Bu Ulfa lakukan mulai sekarang ini? Saya akan mencoba mempraktekkan mindfulness, Pak Afif, dimanapun dan kapanpun. Kemudian saya juga akan berpedoman pada 5 KSE, yaitu 5 kompetensi sosial emosional, Pak. Bagus, Bulfa. Semoga kedepannya sebelum kegiatan belajar mengajar, Bulfa itu selalu merasa aman, nyaman, dan tentunya bersemangat, Bulfa. Baik, Pak Afif, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Pak.
Alhamdulillah kalau Bu Ulfa sudah merasa lega. Saya akan selalu mendukung Bu Ulfa. Terima kasih ya Pak Afif atas dukungannya. Ya Bu, sama-sama. Lalu Bu Ulfa ingin berkomitmen apa Bu untuk menjalin hubungan baik dengan wali murid? Yang saya ingin berkomitmen ini yaitu saya akan lebih memahami, kemudian mendengarkan dan lebih mengerti keinginan wali murid, Pak, dan juga tidak mengedepankan emosi saya, Pak Afif. Oh iya Bu Ulfa, bagus. Saya bangga dengan Bu Ulfa. Terima kasih Pak Afif, semoga saya bisa lebih baik lagi ya Pak ke depannya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Afif untuk dukungan dan semangatnya ya Pak. Ya Bu, Alhamdulillah. Sama-sama Bu Ulfa. Tetap semangat ya Bu Ulfa. Siap Pak Afif, tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama.